Hakikat alam semesta. Alam semesta menjadi sebuah hal nyata yang dihadapi oleh manusia yang sampai kini baru beberapa saja yang dapat diketahui dan diungkap oleh manusia. Kata alam berasal dari bahasa Arab. Alam yang seakar dengan ilmu atau pengetahuan dan alamat atau pertanda. Ketiga istilah tersebut mempunyai kolerasi makna. Dengan memahami alam, seseorang akan memperoleh pengetahuan. Dengan pengetahuan itu, orang akan mengetahui tanda-tanda atau alamat akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta dalam tinjauan filsafat Islam diciptakan melalui kehendak bebas Tuhan. Alam semesta diciptakan secara sengaja dan terencana, bukan secara kebetulan. Alam semesta tidak bersifat abadi, tetapi tercipta dalam waktu dengan sebuah titik awal. Cerita tentang alam semesta ini cukup luas dalam Al-Quran. Antara lain ayat 7 dari surat Hud yang mengisyaratkan alam ini diciptakan dalam 6 hari. Sifat alam semesta. Yang pertama, alam semesta bersifat hak. Alam ini merupakan kenyataan yang sebenarnya, bukan sesuatu yang hampa. Karenanya dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai fasilitas dan perangkat untuk memenuhi kebutuhannya sebagai ciptaan yang terbaik. Yang kedua, alam semesta bersifat kudus atau baru, karena hanyalah Allah yang bersifat kekal dan abadi. Alam hanyalah sebagian ciptaannya yang luar biasa, sebagai pertanda adanya kekuatan yang dahsyat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Yang ketiga, alam semesta bersifat sementara. Alam ini merupakan makhluk Allah yang memiliki titik awal sebagai titik awal dan akhir. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi, sebagai ladang di akhirat nanti. Alam semesta diciptakan bukan untuk dirusak, dicemari, dihancurkan, akan tetapi untuk difungsikan semaksimal mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Dan alam diciptakan bukan untuk disembah, dihormati, dan diminta pertolongan, melainkan untuk dikelola, dibudidayakan, dan dimanfaatkan dalam kehidupan. Plato mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki ide atau substansi, dan semua ide tersebut tergantung pada ide tertinggi atau absolut. Inilah yang dimaksud oleh Plato sebagai Tuhan. Sedangkan Aristoteles mendasarkan pikirannya pada dua hal, yaitu form atau bentuk dan materi. Form adalah esensi dari sesuatu, sedangkan bentuk adalah aktualitas dari bentuk. Antara bentuk dan materi pasti ada hubungan gerak. Gerak yang menggerakkan pasti akan berujung kepada gerak yang tidak bergerak, dan ini mesti dan wajib mempunyai wujud. Pada titik inilah Aristoteles menamai penggerak tersebut dengan prima causa atau sebab pertama, atau Tuhan dalam perkembangan filsafat. Tidak ada lagi tokoh yang mampu menyamai pikiran Plato dan Aristoteles, sehingga kemudian datanglah Plotinus menerangkan kemunculan alam dengan adanya hierarchy of being. Kontroversi hadis dan kodim alam semesta. Pengertian hadis. Hadis disebut juga sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Alam semesta yang misterius yang terdiri dari bintang, planet, nebula, komet, meteor, dan angkasa. Begitu luas diameternya, sehingga luasnya hanya bisa diungkapkan dalam angka-angka yang memukau imajinasi kita. Itu pun tanpa mampu menggambarkan kesan sebenarnya dari keluasan tersebut. Al-Quran menggambarkan kedahsyatan langit yang paling rendah,
Langit yang paling rendah merupakan langit yang diatapi oleh Bima Sakti yang disebut-sebut para astronom memiliki 100 miliar bintang. Pada ayat sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari dan tahtanya berada di atas air agar ia uji siapa di antara yang lebih baik amalnya. Menurut Ibnu Rushd, ayat ini mengandung arti bahwa sebelum adanya wujud langit-langit dan bumi, telah ada wujud yang lain, yaitu wujud air yang di atasnya terdapat tahta kekuasaan Tuhan. Tegasnya, sebelum langit-langit dan bumi diciptakan telah ada air dan tahta. Kemudian mengutip ayat lain yang berbunyi, artinya, apakah orang-orang yang tak percaya tidak melihat bahwa langit-langit dan bumi bersatu dan kemudian kami pisahkan? Kami jadikan segala yang hidup dari air, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat tersebut, menurut Ibnu Rushd, diberi interpretasi bahwa langit-langit dan bumi pada mulanya berasal dari unsur yang sama, dan kemudian baru dipecah menjadi dua benda yang berlainan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa sebelum bumi dan langit dijadikan, telah ada benda lain. Benda lain itu diberi nama air, yang dalam ayat ini disebut uap. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa bumi dan langit itu dijadikan dari uap dan air dan bukan dijadikan dari ketiadaan. Ayat yang menunjukkan bahwa langit dijadikan dari uap sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 11. Kemudian, ia pun naik ke langit sewaktu ia merupakan uap. Air ini, menurut Ibnu Rushd, setelah Tuhan naik ke langit pada waktu itu masih merupakan uap. Ibnu Rushd menafsirkan ayat ini mengandung arti bahwa langit dijadikan dari sesuatu, yaitu uap. Menurut filosofi Islam, bahwa alam semesta diciptakan Allah dari bahan yang sudah ada. Sebab menurut mereka, sebagaimana yang dipaparkan Ibnu Rushd, bahwa tidak mungkin bisa merubah menjadi ada. Yang terjadi adalah ada berubah menjadi ada dalam bentuk yang lain. Dalam filsafat memang diyakini bahwa penciptaan dari tiada adalah sesuatu yang mustahil dan tidak bisa terjadi. Teori emanasi. Landasan filosofi dari konsep emanasi adalah keinginan untuk menghindarkan Tuhan dari alam yang pluralis dalam rangka memurnikan keesaan Tuhan dari segala hal yang material. Gagasan dasar Islam tentang Tuhan adalah keesaannya, penciptaan olehnya dari ketiadaan dan ketergantungan semua ciptaan kepadanya. Menurut Al-Kindi, Tuhan adalah yang benar dan tinggi serta dapat disifati hanya dengan sebutan-sebutan yang negatif, seperti Tuhan bukan materi, tidak berbentuk, tidak berjumlah. Untuk membuktikan keesaan Tuhan, berikutnya datang Al-Farabi dengan teori emanasinya. Menurutnya, bahwa alam ini memancarkan dari Tuhan dengan melalui akal-akal yang jumlahnya 10. Teori emanasi adalah salah satu tema sentral bagi para filsuf muslim dalam menjelaskan proses penciptaan alam. Keinginan untuk tidak menodai keesaan Tuhan hanya landasan filosofi dari teori ini, yang menjadi landasan filosofi dari teori ini. Menurut para filsuf muslim, bahwa yang esa itu cuma satu, sementara yang lain adalah alam yang pluralis. Dalam tradisi falsafat Yunani, tema ini dikaji pada tingkat fisika, sedangkan dalam falsafat Neoplatonisme dan Islam, ia dikaji sebagai problem teologi. Kalau teori yang kemudian dikembangkan Al-Farabi dengan membagi metafisika menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, bagian yang berkenaan dengan eksistensi wujud-wujud, yaitu ontologi. Kedua, bagian yang berkenaan dengan substansi-substansi material, sifat dan bilangannya, serta derajat keunggulannya, pada akhirnya memuncak dalam studi tentang suatu wujud sempurna yang lebih besar dari yang dapat dibayangkan, yang merupakan prinsip terlahir dari segala sesuatu yang lain, mengambil sebagian wujud-wujudnya, yang disebut dengan
teologi. Sedangkan yang ketiga, bagian yang berkenaan dengan prinsip-prinsip utama demonstrasi yang mendasari ilmu-ilmu khusus. Ilmu filosofis tertinggi adalah metafisika, karena materi subjeknya berupa wujud non-fisik mutlak yang menduduki peringkat tertinggi dalam hierarki wujud. Dalam terminologi religius, wujud non-fisik mengacu kepada Tuhan dan malaikat. Dalam terminologi filosofis, wujud ini merujuk kepada sebab pertama, sebab kedua, dan intelek aktif. Dalam kajian metafisika, salah satu tujuannya adalah untuk menegakkan tauhid secara benar. Yang keempat, disinilah letak urgensi makna teori emanasi dalam upaya menjaga keesaan Tuhan dari alam yang pluralis. Sesuai dengan paham yang ada dalam Islam, Tuhan bagi Al-Kindi adalah pencipta dan bukan penggerak pertama sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles. Menurut Al-Farabi, bahwa yang esa yaitu Tuhan dan ada yang sendirinya. Karena itu ia tidak memerlukan yang lain lagi untuk ada dan atau keperluannya. Ia mengetahui dirinya sendiri, mengerti dan dapat dimengerti. Ia sangat unik karena sifatnya memang demikian. Tidak ada yang sama dengannya serta tidak memiliki lawan atau persamaan. Menurut Al-Kindi, bahwa alam ini dijadikan oleh Allah dari tidak ada kepada ada. Selain itu, Allah juga tidak hanya menjadikan alam, tetapi mengendalikan dan mengatur serta menjadikan sebagainya menjadi sebab bagi yang lain. Alam ini diciptakan oleh Allah dari tiada. Al-Kindi menyanggah teori mengenai kekodiman alam seperti yang dikatakan oleh Aristoteles. Menurut Al-Ghazali, Tuhanlah yang menjadi penyebab semua peristiwa dan fenomena fisik dan terus-menerus campur tangan di dunia. Dengan kata lain, Al-Ghazali lebih jauh menjelaskan bahwa secara umum dalam proses penciptaan alam ini tergantung pada iradah Allah sebagai sebab dari penciptaan alam ini.